Halo Sobat Corong ID. Akhir-akhir ini banyak dibahas mengenai insiden F-35B yang tersambar petir. Hal tersebut seolah melengkapi daftar panjang permasalahan pada jet tempur generasi kelima ini. Jika Amerika dipusingkan dengan masalah pada jet tempurnya, maka sang rival juga sedang dibuat pusing. Bukan karena masalah jet tempur, tapi soal kapal selam nuklir. Nah, dikutip dari thebarensobserver.com, dikabarkan bahwa kapal selam yang bernama Orel memiliki masalah yang tidak diketahui dengan sistem propulsinya. Insiden itu terjadi pada tanggal 30 Juli tahun 2021, di mana pada saat itu Orel hendak transit di perairan Denmark di Laut Baltik. Akibat masalah pada sistem propulsi tersebut, membuat kapal selam nuklir ini mengapung di laut tanpa tenaga dari main engine. Ya, bahasa gampangnya kapal selam nuklir ini mogok gitu. Setelah kejadian tersebut, Angkatan Laut Rusia kemudian mengirim kapal tunda untuk menarik kapal selam tersebut, sebelum Orel hanyut lebih jauh dibawa oleh arus laut. Detail insiden itu tidak begitu jelas, tetapi kapal selam Rusia memiliki beberapa masalah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Angkatan Laut Denmark melalui postingan di akun Facebook resminya, awak Orel dilaporkan terlihat di depan mengenakan pelampung. Tak lama kemudian kapal tunda armada utara Rusia, yaitu Altai, mendekat dengan tali. Dalam kejadian kemarin, kapal patroli Denmark yakni HDMS Diana juga mendekat untuk menawarkan bantuan. Namun, HDMS Diana gagal melakukan kontak radio dengan kru kapal selam. Kontak radio malah dijawab oleh awak Vice Admiral Kulakov. Sahabat sekalian, dalam postingan di akun Facebook resminya Angkatan Laut Denmark menuliskan bahwa proses pengawalan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai pengawalan yang paling dramatis dan menarik. Hal ini karena kapal selam nuklir tersebut mengalami masalah propulsi dan terapung tanpa daya. Menurut keterangan Angkatan Laut Denmark, kapal selam tersebut terseret dengan kecepatan 1,5 knot menuju Pulau Sejero. Dalam postingan tersebut mereka mengatakan bahwa Angkatan Laut Denmark sempat menawarkan bantuan kepada kapal selam, tapi ditolak oleh para kru. Nah, sebelum kapal selam akhirnya ditarik, sistem propulsi berhasil diperbaiki dan kapal selam kembali bergerak. Kapal-kapal Rusia tersebut kemudian berlayar ke utara menuju Skagerrak, perairan antara Denmark dan Norwegia. Sementara itu, Markas Besar Gabungan Norwegia mengatakan bahwa kapal selam itu melanjutkan transitnya terlebih dahulu di permukaan, sebelum akhirnya kembali menyelam. Terkuak, bahwa selama transisi antar armada ke pangkalan penempatan permanen, kapal-kapal armada utara melakukan serangkaian misi pelatihan tempur, sebagai bagian dari berbagai formasi angkatan laut, yang akan dibentuk untuk tujuan melakukan sejumlah latihan taktis. Ya, begitu sih bunyi dari pernyataan pers Angkatan Laut Rusia sebelum insiden ini terjadi. Masalah sistem propulsi yang menimpa kapal selam Orel saat ini, kembali melengkapi daftar masalah pada kapal selam nuklir milik Rusia. Memang akhir-akhir ini, Rusia menjadi negara yang paling banyak mengalami kecelakaan dalam operasional kapal selam nuklirnya. Bukan hanya menjadi kekhawatiran negara sendiri, namun insiden yang melibatkan kapal selam nuklir yang dioperasikan oleh Rusia, telah lama menjadi penyebab kekhawatiran internasional yang potensial, terutama mengingat betapa Rusia sangat merahasiakan informasi tentang kapal selam mereka. Jadi bangsa lain pun tak mengerti seluk-beluk dari kapal selam mereka. Sobat sekalian, sejauh ini, Angkatan Laut Rusia belum memberikan penjelasan apapun tentang insiden itu. Karena memang, awak kapal perang Rusia dilarang memberi keterangan kepada media asing. Ya mungkin, takut informasi yang menjadi rahasia bagi negaranya malah bocor ke pihak asing terutama rivalnya. Jadi, bagaimana menurut kalian terkait kejadian ini? Silahkan berikan komentarmu di bawah. Terima kasih dan see you.